Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa syukran lillah. Amma ba'du. Yang saya hormati kepada Ibu Kristiana Fatmawati MPD selaku pengampu mata kuliah pengantar pendidikan. Alhamdulillah, di sini kami memenuhi tugas dari observasi di lapangan terkait keluarga, sekolah, dan masyarakat. Namun sebelum itu, untuk pemateri kali ini saya selaku moderator Mas Ali, dan samping saya Saudara Ilham sebagai pemateri pertama, dan di samping saya juga ada sebagai pemateri kedua, dan untuk pemateri ketiga saya sendiri. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami langsung berikan kepada Saudara Ilham untuk menyampaikan hasil observasi untuk pemateri pertama terkait tentang permasalahan di sekolah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Permasalahan pendidikan dalam sekolah. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2023. Tempatnya SDN 1 Sungai Raya, Jalan Adi Sucipto, Gengkapuas, Bubaya. Laporan hasil wawancara dari hasil penelitian yang penulis peneliti pada hari Selasa 20 Desember, penulisnya mendapat hasil laporan wawancara mata kuliah pengantaran pendidikan dengan narasumber sebagai berikut: nama Budi Kalsum, SPD Agama Islam, Jalan Adi Sucipto, Sehat. Permasalahan pendidikan di sekolah. Dasar sepertinya tidak dibicarakan masalah-masalah yang akhir-akhir ini juga yaitu untuk pendidikan, perubahan kurikulum, sarana dan prasarana pendidikan, sistem evaluasi seperti guru, dan masalah-masalah lain yang menjadi proses belajar mengajar. Persoalan dalam pembelajaran merupakan salah satu dinamika kehidupan guru dan murid di sekolah. Masalah ini tidak akan pernah habis dikupas dan tidak pernah tuntas dibahas. Salah satu masalah juga ditangani secara mendalam. Salah satunya adalah permasalahan belajar di dalam kelas. Masalah tersebut antara lain guru yang kurang menguasai materi akan membuat siswa sulit untuk memahami apa yang diajarkan karena pemahaman setiap siswa berbeda-beda. Bisa konsep yang diajarkan akan melenceng dari konsep yang seharusnya. Solusi adalah guru harus sering membaca dan mempelajari dengan detail apa yang diajarkan kepada siswa sehingga pada waktu pembelajaran. Dua, guru kurang kreatif dan inovatif dalam mengajar. Guru hanya menggunakan metode ceramah dan siswa hanya sebagai pendengar. Pelajaran kurang menarik sehingga siswa bingung dan kurang memperhatikan. Yang ketiga, guru harus mampu membuat media belajar yang inovatif dan kreatif sehingga menarik siswa untuk memperhatikan proses pembelajaran. Guru pun juga harus siap menghadapi perubahan terhadap penggantian siswa setiap tahunnya. Setiap pembelajaran selalu terjadi masalah yang muncul, terutama yang ada peserta didik. Namun contoh masalah yang dibahas saat pembelajaran di sekolah dasar pertama ramai sendiri. Masalah yang sering dijumpai dalam pembelajaran salah satunya adalah membuat ramai sendiri saat guru menerangkan pelajaran. Kedua, mengajak teman ramai. Selain ramai sendiri tidak diberi juga murid ramai sendiri.
tidak akan mengajak temannya sebelumnya itu pamit pula berlalu dan menjauh perhatian terhadap teman sebelah. Tidak bisa diam di tempat. Ada pula murid yang selalu berkeliling di bangku satu ke bangku yang lain. Keempat, sibuk bermain game. Semakin canggih teknologi di zaman sekarang, maka berkembang pula berbagai jenis gadget yang menawarkan berbagai jenis hiburan. 5. Membuat keributan. Selama proses belajar mengajar berlangsung, seringkali dijumpai murid mengganggu teman yang lain dengan berbagai cara seperti melempar gunung kertas. 6. Melamun. Fenomena ini juga dijumpai oleh guru di kelas jika proses pembelajaran berlangsung. 7. Tidur di kelas. Kejadian tidur di kelas memang jarang ditemui di sekolah dasar, tetapi juga guru menemui masalah seperti di kelas terlebih dahulu seolah-olah yang sistem hindari. 8. Keluar masuk kelas. Sering dijumpai pula murid yang keluar kelas. 9. Mudah tersinggung. Ada murid yang disinggung oleh temannya ketika proses pembelajaran langsung, dan itu membuat murid tersebut merasa malu ataupun marah karena masa aibnya dibebaskan. 10. Kesulitan menangkap pelajaran. Masalah ini juga dijumpai oleh guru di sekolah manapun. Adapun murid yang kesulitan menangkap pelajaran sehingga membutuhkan pengulangan. 11. Nilai yang rendah dari usahanya. Beberapa murid sekolah dasar pernah mengalami nilai rendah saat melaksanakan tes. 12. Menyantek. Sering dijumpai sekolah murid yang menjalankan tugas ini menyalin pekerjaan temannya. 17. Merusak barang atau fasilitas sekolah. 14. Kurang sopan. 15. Sering mengeluri. 16. Suka mengadu. Setelah dari penyampaian dari pemateri pertama, selanjutnya kami berikan kepada pemateri kedua untuk menyampaikan terkait permasalahan di keluarga. Kami berikan kepada saudari Dare untuk menyampaikan hasil observasinya. Sudah dapat kami persilahkan. Dari hasil wawancara saya, yang dapat saya simpulkan beberapa masalah yang terjadi di lingkungan keluarga dan menyelesaikan masalah yang terjadi di lingkungan keluarga. Beberapa permasalahan yang dapat saya simpulkan. Yang pertama, kepribadian toksik. Keluarga merupakan unit terkecil dalam kehidupan bermasyarakat. Di dalamnya ada anggota keluarga yang saling berkomunikasi satu sama lain dalam kehidupan sehari-hari. Keluarga yang harmonis ditandai dengan adanya rasa aman, saling melindungi dan dari kekerasan. Namun ada saja masalah yang muncul sehingga hubungan satu sama lain menjadi tidak sehat. Permasalahan tentunya pasti muncul dalam hubungan. Kepribadian toksik adalah anggota keluarga yang berperilaku saling menyakiti anggota lainnya, baik itu secara lisan maupun verbal. Mereka menyikapi permasalahan yang ada pada keluarga malah membuat semakin rumit. Selain itu, mereka sering mementingkan ego masing-masing hingga akhirnya menyakiti anggota lain di keluarga. Ada beberapa faktor yang melandasi terjadinya hubungan kepribadian toksik sehingga membuat tidak kondusif dan tidak nyaman. Hal yang dapat kita lakukan untuk menyikapi keluarga yang toksik agar kondisi keluarga menjadi lebih baik. Yang pertama, hindari pemicu masalah. Untuk menghindari keterlibatan kamu dengan berbagai masalah keluarga, maka tidak usah ikut campur dan pergi dari sumber masalah. Sumber masalah bisa berupa topik sensitif atau orang yang toksik. Jadi, jika ada permasalahan dalam keluarga dan tidak dalam ranahnya, maka kamu tidak perlu turun tangan, terlebih semakin buruk. Jangan membahas atau memancing emosi para toxic people. Yang kedua, jangan takut berkata tidak. Menolak merupakan cara yang paling efektif untuk mengurangi permasalahan dalam hidup, terutama berada dalam lingkungan keluarga toksik. Kamu merasa tak ingin ikut campur urusan mereka, tapi muncul rasa tak enak sebab masih dalam keluarga. Jadi kami hanya perlu melakukan kapan waktu yang tepat untuk berkata tidak. Yang ketiga, tidak semua hal perlu dikatakan. Ada beberapa situasi yang dimana kamu pernah mengalami
penyesalan saat menceritakan yang mulanya hanya masalah kecil menjadi besar. Melihat situasi ini, maka kamu harus dapat memilah apa saja yang sensitif. Sekiranya tak perlu diceritakan pada keluarga, sebab toxic family itu bisa dengan mudah mencari celah kesalahan sekecil apapun. Hal yang tadinya hanya biasa terkadang bisa memancing emosi pada pelaku toksik. Yang selanjutnya, mencoba beradaptasi. Berada dalam lingkungan yang toksik memang tidak mudah. Bagus sekali jika tak ikut terpengaruh menjadi toksik atau stres. Kadang berpikiran untuk menjauh dengan cara keluar dan memutuskan hubungan adalah jalan pintas terbaik bagi kamu yang ingin bertahan dalam lingkungan tersebut dan memperbaiki situasi. Kamu harus tahu caranya beradaptasi dengan mereka. Selama berada di lingkungan yang sama, kamu bisa memahami gerak-gerik mereka, memahami sifat mereka, maka kamu bisa beradaptasi dan tahu cara bersikap pada mereka. Hal ini bisa meminimalisir muncul permasalahan baru, karena menunggu mereka bisa memahami dan berubah menjadi lebih baik rasanya tak akan bisa. Yang kedua, komunikasi yang buruk. Dalam membangun keluarga, komunikasi sangat penting untuk dijaga. Tidak hanya komunikasi dengan pasangan atau dengan teman-teman, komunikasi antar orang tua dan juga anak sama pentingnya untuk dijaga agar tumbuh kedekatan dan kehangatan keluarga. Komunikasi berperan penting dalam menjaga kedekatan antar anggota keluarga. Dengan menjaga komunikasi dengan memudahkan keluarga untuk mencapai tujuan bersama. Cara tepat untuk mengatasi komunikasi yang buruk di keluarga. Yang pertama, membuat jadwal rutin untuk kumpul keluarga. Sebaiknya orang tua membuat jadwal untuk berkumpul dengan seluruh anggota keluarga secara rutin. Bisa membuat jadwal sarapan bersama setiap pagi atau sekadar menghabiskan waktu sambil olahraga sore hari bersama keluarga. Lakukanlah kegiatan tersebut secara rutin. Selain berkumpul, buatlah kegiatan tersebut menyenangkan dan menjadi waktu untuk bertukar cerita bagi setiap anggota keluarga. Waktu di akhir minggu juga cukup menyenangkan untuk menghabiskan waktu dengan bermain kartu bersama seluruh anggota keluarga. Bukan hanya komunikasi yang menjadi lebih baik, ikatan kekeluargaan akan semakin meningkat. Yang kedua, sediakan waktu untuk setiap harinya. Tidak harus berjam-jam, kamu hanya membutuhkan waktu kurang lebih 10 menit bersama anggota keluarga lainnya. Pastikan kamu hanya menyapa anggota keluarga sebelum melakukan berbagai kegiatan sehari-hari atau tidur. Ibu juga bisa melakukan komunikasi yang lebih hangat dengan pasangan setelah atau sebelum tidur, serta melakukan sebelum mulai tidur. Permasalahan selanjutnya yaitu pola pengasuhan yang berbeda. Pengasuhan merupakan suatu proses atau interaksi antara ayah, ibu, dan anak mereka serta lingkungan masyarakatnya. Proses atau interaksi pengasuhan contohnya seperti pekerjaan yang mengandalkan seni komunikasi dan pekerjaan yang berisiko ditanggung tapi sama hasil dilepas. Pengasuhan orang tua kepada anak dalam kandungan sampai anak tersebut siap menjadi orang dewasa. Perkembangan anak dipengaruhi oleh 3 hal latar belakang: sejarah dan psikologi orang tua, konteks sosial yang mendukung, dan karakteristik anak. Sejarah dan psikologi orang tua, konteks kesuksesan dan kesalahan-kesalahan merupakan bagian dari proses yang menjadi orang tua. Menjadi orang tua yang efektif, konsisten, aktif, dan atentif maksudnya adalah perkataan dan perilakunya mempengaruhi bagaimana seharusnya anak-anak bersikap dan berperilaku. Orang tua yang konsisten menunjukkan kesesuaian antara kata dan tindakan. Orang tua yang aktif turut berpartisipasi aktif dalam kehidupan anaknya. Orang tua yang atentif responding adalah menanggapi anak secara tepat. Preventif adalah mencegah munculnya perilaku-perilaku berisiko dan bermasalah. Monitoring adalah mengawasi interaksi anak dengan lingkungan sosialnya. Mentoring adalah membantu secara aktif anak untuk memiliki perilaku yang dikehendaki. Modeling adalah menjadikan diri kita sebagai contoh yang positif dan konsisten bagi anak kita. Prinsip tersebut sangat penting dalam pendidikan atau pengasuhan anak. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Setelah penyampaian dari pemateri kedua, saya ucapkan terima kasih. Untuk selanjutnya, untuk pemateri ketiga, saya sendiri yang akan menyampaikan terkait permasalahan di masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mengobservasi pada musola, nama musolanya nomor 5, tempatnya Dusun Meranti, hari tanggal pukul Rabu 27 Desember jam 10. Narasumbernya Ustadz Haji Abdul Sa'id SH dan Ustadz Mayekri. Metode observasi, wawancara, dan pengamatan. Jadi dalam masyarakat, lingkungan masyarakat merupakan pilar 3 pendidikan Islam. Ali Yusuf Sabri memberikan pengertian masyarakat seperti yang dikutip
Arbain Arif dan Solehuddin pada tahun 2016 mengatakan masyarakat merupakan sekumpulan orang atau sekelompok manusia yang hidup bersama di suatu wilayah dengan tata cara berpikir dan bertindak yang relatif sama, yang membuat warga itu menyadari diri mereka sebagai kelompok. Lingkungan masyarakat merupakan pilar ketiga pendidikan Islam yang ada di masyarakat, disebut juga pendidikan non formal. Dikatakan non formal karena pendidikan yang dilaksanakan oleh masyarakat di luar jalur pendidikan formal. Mas Wardi Muhammad Amin tahun 2011 268 mengatakan bahwa pendidikan non formal adalah suatu aktivitas pendidikan yang datang di luar sistem pendidikan formal. Adalah suatu aktivitas pendidikan yang datang di luar sistem pendidikan yang datang di luar sistem pendidikan formal, yang ditunjukkan untuk melayani anak didik untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional. Masyarakat sebagai lembaga pendidikan non formal juga menjadi bagian penting dalam proses pendidikan Islam. Hal ini disebabkan penguatan pendidikan Islam formal, informal, dan non formal karena masyarakat mempunyai tugas dan tanggung jawab terhadap dunia pendidikan dan memiliki andil yang cukup besar dalam membentuk karakter dan mencerdaskan anak bangsa. Tanggung jawab masyarakat terhadap dunia pendidikan dapat dilakukan dalam beberapa hal seperti yang dikatakan Al-Nahlawi dalam Haytami, Salim, dan Samsul Kurniawan pada tahun 2012 sampai 270, yaitu yang pertama, menyadari bahwa Allah menjadikan masyarakat sebagai penyuluh kebaikan dan pelarang kemungkaran. Yang kedua, dalam masyarakat Islam, seluruh anak-anak dianggap anak sendiri atau anak saudaranya, sehingga saling perhatian dalam mendidik anak-anak yang ada di lingkungan mereka sebagaimana mereka mendidik anak sendiri. Yang ketiga, jika ada orang yang berbuat jahat, maka masyarakat turut menghadapinya dengan menegakkan hukum yang berlaku, termasuk adanya ancaman, hukuman, dan kekerasan lain dengan cara yang terdidik. Yang keempat, masyarakat pun dapat melakukan pembinaan melalui pengesionalisme, pemboikotan, atau pemutusan hubungan masyarakatan sebagai yang pernah dicontohkan oleh Nabi. Yang kelima, pendidikan ke masyarakat dapat dilakukan melalui kerjasama yang utuh, karena masyarakat muslim adalah masyarakat yang padu. Dari keterangan di atas dapat diketahui bahwa masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting dalam mewujudkan proses pendidikan. Proses pendidikan yang dilakukan oleh masyarakat dapat berjalan dengan baik apabila setiap individu yang ada di masyarakat ikut menciptakan suasana yang kondusif di masyarakat. Bila setiap individu yang ada di masyarakat sudah berbuat demikian, maka akan tercipta lingkungan pendidikan dan masyarakat yang baik. Oleh karena itu, setiap orang tua harus mencari lingkungan yang baik sebagai media bagi pendidikan anak dan keluarganya. Karena lingkungan masyarakat yang baik akan memberikan dampak yang positif bagi perkembangan kepribadian anak. Sebaliknya, jika dalam masyarakat tidak ada suasana yang nyaman, maka jangan pernah berharap proses pendidikan dapat terlaksana dengan baik. Mungkin itu dari permasalahan atau pembahasan dan pemateri ketiga terkait masyarakat. Selanjutnya kami berikan kepada Bapak. Baiklah, itulah hasil penyampaian dari ketiga permasalahan terkait
permasalahan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Mungkin dari hasil permasalahan tersebut bisa kita simpulkan terkait permasalahan di sekolah. Yang pertama, kesimpulan dari Saudara Ilham terkait permasalahan di sekolah. Permasalahan pendidikan dalam sekolah. Yang pertama, yang guru. Program latihan pengembangan posisi bagi guru perlu ditingkatkan agar memiliki kemampuan yang baik dalam mengajar dan mendidik. B. Akurasi dana pendidikan yang memadai. Pemerintah perlu meningkatkan akurasi anggaran untuk pendidikan, terutama di daerah terpencil. Guru memastikan adanya sarana dan prasarana yang memadai. Ketiga, pendidikan akuatif, meningkatkan fasilitas pelatihan dan sumber daya pendidikan bagi anak-anak kebutuhan khusus. 4. Pemberdayaan komunitas melibatkan orang tua, masyarakat dan stakeholder terkait dalam proses pendidikan untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik. Untuk kesimpulan kedua dari saudara dari kesimpulan permasalahan yang saya dapatkan yaitu dari berbagai masalah keluarga yang sudah disebutkan bisa mengalami seseorang dari usia kecil hingga dewasa, sebagaimana dinyatakan oleh Ibu Lilis selaku narasumber. Anak-anak mungkin mulai mengalami masalah perilaku yang kemudian menyebabkan orang tua marah dan anak-anak lebih banyak bertingkah. Secara keseluruhan, masalah keluarga yang belum terselesaikan dapat membuat orang merasa mereka tidak memiliki kedamaian dalam hidup. Sekian, terima kasih. Terus kesimpulan pengantar ketiga saya sendiri. Untuk permasalahan pendidikan dalam masyarakat itu penguatan pendidikan Islam informal dan non formal penting yang ada di masyarakat seperti tokoh agama, pembina pramuka, pembina olahraga, ketua rukun tetangga, rukun warga, pembina organisasi massa. Maka upaya kita untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang islami akan terwujud dengan mudah. Dan permasalahan mengenai 3 pilar pendidikan Islam di atas dapat diambil yang sudah disampaikan, dapat kita ambil dari ketiga permasalahan. Yang pertama, lingkungan pendidikan keluarga, sekolah, dan masyarakat sangat berperan dalam proses pendidikan demi terwujudnya pendidikan yang berkualitas. Yang kedua, pendidikan yang berkualitas bisa terwujud apabila pendidikan di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat sudah baik dan adanya kerjasama yang baik dan dari ketiga institusi pendidikan, yaitu lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang ketiga, proses pendidikan yang dilakukan di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat memiliki hubungan timbal balik dan berpengaruh terhadap perkembangan pendidikan anak. Itu dari kesimpulan ketiga permasalahan terkait keluarga, sekolah, dan masyarakat. Mungkin dari penjelasan dari pertama dan sampai terakhir cukup sampai sini dari presentasi atau diskusi tersebut. Kami selaku moderator mengundurkan diri dari permasalahan tersebut. Semoga apa yang sudah disampaikan terkait permasalahan sekolah, keluarga, dan masyarakat bisa kita ambil pelajarannya. Bagaimana kita bisa mengetahui permasalahan di sekolah, keluarga, dan masyarakat. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.